Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku bakal sedikit membahas Al-Quran surah Luqman ayat 12 sampai 15. Nah, sebelum ke pembahasan yang lainnya, kita sama-sama baca dulu Quran surat Luqman ayat 12 sampai dengan 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapitnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikuti jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Asbabun nuzul dari Quran surat Luqman ayat ke-13 ini diceritakan bahwa pada saat penurunan Quran surat Al-An'am ayat 82, para sahabat merasa keberatan. Nah, pada saat itu para sahabat mendatangi Rasulullah lalu berkata, "Ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang dapat membersihkan diri dari sifat zolim?" Rasulullah SAW menjawab, "Bukan begitu. Bukankah kamu telah mendengarkan wasiat Luqman Hakim kepada anaknya? Hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar." Nah, dalam makna globalnya itu memiliki 2 aspek, yaitu nikmat yang nampak dan nikmat yang tidak nampak. Nah, jadi sesungguhnya dalam Quran surat Luqman ini ayat 12 sampai 15 ini Allah sesungguhnya memberikan nikmat-nikmat gitu kepada hambanya. Nah, nikmat yang nampak dulu ya. Nikmat yang nampak itu
Allah menciptakan langit, gunung-gunung, bintang-bintang, dan hujan yang dengannya dapat menumbuhkan tanaman-tanaman dan tumbuhan-tumbuhan. Itu adalah bukti yang nyata yang Allah berikan kepada kita selaku umatnya. Nah, yang kedua itu adalah nikmat yang tidak nampak. Nah, nikmat yang tidak nampak itu seperti ilmu yang Allah berikan kepada Luqman, karena Luqman itu adalah seorang hakim yang bijaksana, yang berakhlak mulia. Nah, pada saat itu Luqman mulai mempelajari ilmu-ilmu dan memberikan ilmu tersebut kepada anaknya, supaya anaknya itu menjadi anak yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini juga ada tafsir dari Al-Marwazi. Nah, tafsir ini, tapi sebelumnya kita bahas sekilas dulu tentang Luqman. Siapa sih Luqman itu? Nah, Luqman itu adalah sosok ayah pilihan Allah yang kisahnya itu diabadikan dalam Al-Quran, karena pada saat itu dijelaskan bahwa di ayat ke-13 Luqman berbicara tentang memberikan nasihat kepada anaknya agar tidak menyekutukan Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Nah, menurut Imam Ash-Shobuni menafsirkan la tusyrik billah dengan menyatakan jadilah orang yang berakal, jangan mempersekutukan Allah dengan apapun. Nah, baik itu berhala pada patung, atau kepada anak sendiri, atau kepada manusia. Nah, apa sih bentuk dari musyrik kepada sesama manusia ini yang ada di sekitar kita? Nah, yang biasanya tuh syirik atau musyrik yang berada di sekitar kita adalah banyak sekali dalam masyarakat yang meminta doa kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Dia meminta agar didoakan gitu. Nah, itu juga merupakan salah satu tanda syirik kepada Allah. Terus yang kedua itu adalah mendatangi para dukun. Nah, mendatangi para dukun agar mereka sukses misalnya, terus agar mereka tidak terkena bala kayak dan lain sebagainya gitu. Nah, dan beliau juga menafsirkan inna syirka lazulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar, dengan menyatakan perbuatan syirik merupakan suatu perbuatan yang buruk. Karena itu siapa saja yang menyerupakan antara kholik dengan makhluk, tanpa ragu-ragu orang tersebut bisa dipastikan terhadap menjadi golongan orang-orang yang bodoh. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi sangat penting bagi kita untuk menyadari bahwa kita tuh tidak boleh melakukan syirik kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu satu-satunya Tuhan yang ada di muka bumi ini. Nah, yang terakhir itu ada hikmah dari kita belajar Quran surah Luqman ayat 12 sampai dengan 15. Nah, yang pertama itu memang kita harus bersyukur sekali kepada Allah terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang begitu besar kepada kita. Jangan sampai kita tuh lupa akan nikmat Allah gitu, karena berkedip pun merupakan nikmat yang telah Allah berikan yang sangat luar biasa untuk kita. Gak kebayangkan kalau misalnya kita hidup dan mata kita tuh gak berkedip, itu kan pasti sakit dan perih kan. Nah, jadi hal sekecil apapun itu kita wajib mensyukurinya gitu. Yang kedua itu adalah menaati orang tua atau berbuat baik kepada orang tua. Nah, maksudnya di sini adalah kita itu harus bisa taat kepada orang tua, kita itu harus patuh, ringankanlah beban mereka gitu. Nah, dan bahasa yang kita lontarkan juga bahasa yang halus, tidak boleh kasar, tidak boleh bicara yang menyakiti hati orang tua gitu. Nah, jadi buat kita semua, bagi orang tuanya yang masih ada, sempatkanlah waktu untuk bisa berbakti kepada mereka, karena waktu itu tidak bisa diulang dan kesempatan itu tidak datang dua kali. Dan untuk orang-orang yang mungkin orang tuanya sudah terlebih dahulu dipanggil Allah, berdoalah kalian supaya Allah menyelamatkan orang tua kita dari siksa api neraka, dari siksa kubur. Yang ketiga itu jangan mensekutukan Allah. Nah,
kita harus bisa menyadari bahwa di dunia ini Allah lah satu-satunya Tuhan di muka bumi ini. Nah, terus bagaimana sih caranya agar kita itu tidak syirik kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah? Nah, yang pertama itu kita harus mengikuti segala perintah Allah, karena dengan mengikuti segala perintah Allah secara tidak langsung itu akan secara tidak langsung itu menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang negatif, karena ketika taat kepada Allah itu kita pasti berpikirannya itu yang positif gitu. Terus yang selanjutnya itu ada berzikir mengingat nama Allah, mengingat kekuasaan Allah, mengingat nikmat-nikmat Allah. Nah, itu bisa menjauhkan kita dari berpikiran berbuat musyrik, melaksanakan sholat dengan ikhlas yang pastinya, menjauhi ilmu atau hukum yang hitam, maksudnya tuh ilmu perdukunan gitu, karena sesungguhnya itu yang menyesatkan kalian gitu. Itulah yang membuat kalian jauh dari Allah. Terus berpikir rasional gitu. Kita harus bisa jadi manusia yang cerdas gitu. Terus menyadari kelemahan zat atau makhluk Allah. Nah, maksudnya di sini juga sudah jelas bahwa Allah lah yang maha kuat, Allah lah yang maha segala-galanya. Mengikuti jalan hidup para rasul, jadi sebaiknya kita banyak membaca kisah-kisah Nabi, karena begitu banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil untuk kita jalankan di kehidupan kita sehari-hari. Dan berbangga diri sebagai seorang muslim, kita harus bangga sebagai seorang muslim karena kita yakin kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu saja video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutamanya bagi aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan, banyak sekali kesalahan karena aku masih belajar. Semoga kalian semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhi dari segala kemaksiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.